Wiggy, wiggy, oh, wiggy, oh, wiggy, oh. Hold up, wiggy, oh, wiggy, oh, Cause that wiggy, oh, bitch go wiggy, oh. pew when I shoot, it's on mute. That bitch go pew when I shoot, it's on mute. Perkenalkan, nama saya Anissa Damayanti dengan NIM 6060. Perkenalkan, nama saya Nurleli Salsabila dengan NIM 2205176057. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Febrian dengan NIM 2205176055. Baik, di sini saya akan menjelaskan alasan kenapa kita mengambil jaringan komputer atau JARKOM. Karena mata pelajaran ini cocok dan sesuai dengan mata kuliah yang kita ambil atau juga cocok dengan jurusan yang kita ambil sekarang. Kemudian saya akan menjelaskan isi dari home, yaitu ada apa itu jaringan komputer, pengertian IP address, dan perangkat jaringan. Pengertian dari apa itu jaringan komputer di sini yaitu jaringan komputer merupakan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling menukar data. Kemudian pengertian IP address itu adalah TCP atau IP adalah sekumpulan protokol yang terdapat di dalam jaringan komputer atau network yang digunakan untuk berkomunikasi atau bertukar data antar komputer. Kemudian perangkat jaringan di sini ada 3, yaitu software, hardware, dan brainware. Kemudian di sini jika saya mengklik add, dia akan muncul ke materi. Kemudian kalau ingin kembali, ketik home, dan di sini juga saya menambahkan background berwarna biru dan beberapa item seperti pensil, tas, dan sebagainya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan di bagian materi. Di bagian materi ini, kami menggunakan drop-down yang berisi software, hardware, dan brainware. Jadi, web media pembelajaran yang kami buat ini dengan judul Jaringan Komputer bertujuan untuk mempermudah para siswa untuk mempelajari materi melalui online atau website. Jadi, saat kita mengklik bagian navbar, itu kita langsung menampilkan 3 materi. Yang pertama ada software. Di bagian software ini, kita juga menggunakan background sama seperti yang di indeks HTML. Di bagian software terdapat pengertian dari software itu sendiri. Jadi, di bagian sistem operasi ini, kita menggunakan card yang berisi gambar. Di sini ada gambar dari keempat sistem operasi. Yang kedua ini ada pengertian dari program aplikasi. Baik, selanjutnya saat kita klik materi lagi, itu akan muncul software, hardware, dan brainware. Saat kita klik hardware, sama seperti yang sebelumnya, kita masih menggunakan background dan background color. Di sini kita menjelaskan pengertian dan macam jenis hardware komputer. Ada input device, output device, dan process device. Selanjutnya sama di navbar, itu kita memakai drop down, dan yang materi ketiga ini yaitu brainware. Di brainware ini ada pengertian dan jenis-jenis brainware. Di sini kita menggunakan card, yang setiap cardnya itu ada gambar dan pengertian dari gambar tersebut. Selanjutnya di sini ada footer. Kalau kita klik up, ada tanda up, itu dia akan otomatis ke atas atau ke bagian atas. Selanjutnya di sini ada bagian profile di navbar. Di bagian profile ini kita masih menggunakan background dan kita memasukkan image, yaitu anggota kelompok. Di sini saya memasukkan nama dan soft skill serta menautkan dengan link, yaitu email dari setiap anggota. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan video selanjutnya, yaitu kuis. Jadi di sini
Dari kelompok kami ada evaluasi dari media pembelajaran. Jadi setelah kami sudah menerangkan uh, pengertian-pengertian media pembelajaran yaitu tentang jaringan komputer, tentang hardware, software, brandware. Di sini kami ada evaluasi yaitu terakhir untuk para siswa ini bisa mengetahui soal ataupun jawaban ataupun materi-materi yang sudah dipelajari di media pembelajaran jaringan komputer. Nah, untuk itu siswa harus mengerjakan kuis. Jadi kuisnya ini mungkin masih berkaitan dengan media pembelajaran jaringan komputer. Nah, di sini udah ada tampilan dari kuis tersebut. Untuk tampilan kuis di sini saya membuat sebuah logo kuis. Di sini saya membuatnya di aplikasi software yaitu Canva untuk menempatkan mungkin seperti fleksibilitas ataupun memang seperti ya supaya lebih terlihat menarik kuis tersebut. Di sini saya membuatnya itu menamai nama kuis tersebut yaitu kuis pintar. Mungkin ada artiannya karena agar siswa tersebut memang sudah paham, makanya harus pintar dalam menjelaskan, pintar dalam memberikan ataupun menjawab soal-soal di sini. Nah, di sini ada soal yang pertama, yaitu alamat IP yang bisa diakses secara publik lewat jaringan global internet. Ini saya misalkan saya jawab yang C. Mungkin apa kepanjangan dari Wide Area Network. Nah, selanjutnya mungkin saya akan jawab salah-salahkan. Nah, di sini skor dari saya itu cuma 2 karena memang sebelumnya saya jawab nomor 1 dan 2 itu mungkin memang benar dan nomor 3 sampai seterusnya itu mungkin saya jawab sembarangan dari asal. Nah, di sini kita bisa melihat answer ataupun jawaban kita dan ataupun bisa kembali ke kuis. Misalkan saya cek ke jawaban. Nah, untuk jawabannya ini ada kunci jawabannya untuk answer tersebut. Yang 1 dan 2 ini benar dan 3, 4, 5 ini salah. Karena tadi saya jawabnya agak sedikit ngasal. Nah, kita bisa back to quiz dan kembali ke kuis selanjutnya ataupun yang sebelumnya itu nomor 1. Mungkin itu saja penjelasan dari saya itu kuis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan codingan dari media pembelajaran yang telah kami buat. Di sini ada bagian navbar, yaitu ada menu navigasi yang ada di home dan isinya itu adalah home tersendiri, yaitu kemudian profil dan quiz. Dan di sini ada item drop down, yaitu yang berisikan software, hardware, dan brandware. Kemudian di sini ada sampul slide, yaitu yang ada di home, penjelasan dari jaringan komputer, kemudian ada pengertian IP address. Sekian dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian style.css. Di baris pertama ada image, buka kurung kurawal, float center. Jadi bagian float center ini berfungsi untuk mengatur gambar melayang di tengah halaman. Selanjutnya, di sini ada .text center. Text center ini digunakan untuk membuat teks berada di tengah dengan margin atas 220 px dan paddingnya 0 berwarna hitam. Selanjutnya di sini ada kolom MD margin MD 6. Jadi di sini berfungsi untuk mengatur tinggi elemen menjadi 5 px. Selanjutnya ada wrapper, height 1000 px. Wrapper ini berguna untuk memiliki tinggi 1000 px. Selanjutnya di sini ada .container, text align justify. Container di sini mengatur teks menjadi rata kanan kiri. Selanjutnya di sini ada .column dan di bawahnya ini ada navbar brand, font family, Georgia. Di sini mengatur
jenis font kita, yaitu font Georgia. Selanjutnya di bawahnya ada Navlink, font family Georgia. Navlink ini menggunakan font family Georgia, sama seperti Navbar brand, yaitu mengatur font di website kita, jenis font di website kita. Selanjutnya di sini ada P3. Di sini P3 itu berfungsi untuk ada background color, yaitu mengatur warna background color di bagian judul. MS Auto ini ialah margin kiri, yaitu 20 px, mengatur margin kiri di website. Untuk H6 ini kita mengatur ukuran teks di bagian H6, yaitu 10 px. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil codingan dari kuis. Jadi di sini saya akan menjelaskan di bagian indeks HTML dulu. Jadi di sini saya akan menjelaskan di baris 14, langsung di baris 14. Jadi untuk baris 14 ini kita menampilkan sebuah gambar dari kuisnya dan sebuah judul dari kuisnya, yaitu kuis pintar. Dan untuk kuis kontainer ini merupakan menampilkan kontainer dari kuisnya. Lalu di sini merupakan untuk menampilkan sebuah question dari pertanyaan dari kuis tersebut. Lalu untuk yang all type sampai all ini dijelaskan untuk menampilkan sebuah opsi jawaban sebagai elemen daftar dalam daftar yang berurutan. Jadi di sini sebuah elemen-elemen jawaban-jawaban dari kuisnya, yaitu pilihan-pilihan gandanya yang A, B, C, D. Lalu untuk yang all itu sendiri itu untuk menutup daftar yang berurutan tersebut. Lalu untuk yang skor itu untuk menampilkan skor kamu itu berapa. Jadi di sini akan tertampil papan skor dari kuisnya. Jadi di sini akan tertera misalkan kamu sudah menjawab pertanyaan soal-soal dari pilihan ganda kuisnya. Di situ akan terlihat kunci jawaban ataupun papan skor kamu benar berapa. Gitu. Jadi untuk yang on click back to quiz ini merupakan tombol untuk kembali ke quiz. Jadi kita kembali ke nomor 1. Lalu yang on click check answer ini untuk kembali mengecek jawaban kuis tersebut ataupun jawaban kita. Oke, selanjutnya saya sini akan menjelaskan di bagian JS JavaScript-nya. Jadi di sini saya akan menjelaskan di nomor 2 sampai nomor baris 28. Di sini untuk question bank-nya ini merupakan variabel dari question bank-nya ini merupakan yaitu di sini ada tertera dari soalnya, pertanyaannya, jawabannya dan kunci jawabannya. Jadi di sini merupakan sebuah soal pilihan ganda. Jadi ini sebuah soal pertanyaannya, alamat IP bla 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 dan ini merupakan pilihan gandanya. Jadi yang host ini A, yang file ini B, IP public ini C dan IP private ini D. Jadi ada A, B, C, D dan ini merupakan kunci jawaban yang benar yaitu IP public. Dan juga seterusnya sampai di nomor 5. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Dan mungkin itu saja penjelasan dari JavaScript yang secara singkat. Jadi untuk style CSS saya tidak jelaskan juga karena di bagian media pembelajaran sudah dijelaskan style CSS oleh teman saya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.